Mohon berdiri. Dari Komdas, Komunitas Donor Sehat. Terima kasih Pak Hasan. Dan di sini hadir juga Ketua Aliansi Wartawati Indonesia, AWI. Mohon berdiri, Ibu Andi Mulyati. Terima kasih Bu Andi atas kehadirannya bersama Bu Habibah. Juga hadir di sini Ketua KPPI, Komite Penggerak Pendidikan Indonesia DKI, Pak Andi. DKI ya. Kemudian untuk Jakarta Utara, Bapak Didik, berdiri Pak Didik, Jakarta Utara. Terima kasih semuanya telah hadir di sini untuk sama-sama ada dua faedah yang kami selalu ingat mengenai donor darah ini. Faedah pertama adalah amal dan membantu orang yang memerlukan darah. Bahkan ada yang sampai hampir meninggal, setetes darah kita sumbangkan, hidup lagi orang itu, luar biasa. Itu juga merupakan darah-darah bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan darahnya di sini, sehingga itu adalah kunci pintu menuju surga. Amal, semoga ibadahnya dan amalnya berfaedah bagi kita kemanusiaan semuanya. Dan di sini dari PMI saya tahu persis, yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah kesamaan, ketiga adalah kenetralan. Kita netral sama semua, tidak ada partai, tidak ada suku, tidak ada, tapi satu netral. Kemudian kemandirian, juga ada kesukarelaan. Kita datang ke sini dengan sukarela. Kemudian semesta mendunia. Kemudian kita di sini juga adalah kesatuan, jadi bersatu merupakan keluarga besar donor darah. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada PMI dan benar-benar menyediakan tempat dan bisa kerjasama, diharapkan ke depannya bisa rutin tiap 3 bulan. Untuk diketahui bahwa organisasi Komite Penggerak Pendidikan Indonesia ini baru berumur 2 bulan, baru terbentuk. KPPI ini adalah organisasi ketua-ketua dan pengurus komite sekolah dari Sabang sampai Merauke. Ada 300.000 lebih sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, SMK maupun madrasah, di mana sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahwa di setiap sekolah tersebut wajib ada komite sekolah. Jadi wajib ada komite sekolah, yaitu kalau dulu Persatuan Orang Tua Murid. Nah, dengan banyaknya masa ini untuk Jakarta ada 5.222 sekolah, sehingga kami berpikir alangkah baiknya disalurkan ke PMI. Jadi dibuat rutin nanti supaya kegiatan ini bermanfaat dan berfaedah. Dan kami tidak panjang lebar, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Ibu Ketua AWI Asosiasi Wartawan Indonesia, Ibu Andi Mulyati. Kami persilakan untuk hadir ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Agung, terima kasih sudah mendatangi. Yang saya hormati Bapak Haji Syarifuddin, terima kasih. Dan yang saya hormati Ketua Umum NIO, maaf Pak, saya belum kenal namanya. Dan saya hormati itu
waktu yang tergabung dalam kegiatan ini dan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir di tempat ini. Perkenalkan saya Andi Mulyati Panandrani, Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada KPPI yang telah menggagas kegiatan yang mulia ini, kegiatan donor darah untuk Indonesia. Sebenarnya kesempatan ini sudah lama Pak, saya tunggu-tunggu. Ya, sebagai putra saya sebagai wartawan banyak pernyataan dan pertanyaan. Ini memang sangat saya nantikan untuk kebetulan PMI hadir di tempat ini. Dari kecil Pak, saya dari kecil sudah mengenal PMI dan sejak saya sekolah sudah ditarikin sumbangan PMI dari Sabang sampai Merauke, dari tahun tikus sampai tahun gajah ya Pak, sampai tahun harimau kalau bisa kata. Yang saya dapatkan di lapangan Pak, betapa sulitnya masyarakat mendapatkan darah. Bahkan sering saya temukan masyarakat malah sampai meninggal karena gagal mendapatkan darah dari PMI. Sedangkan kita semuanya sukarela dengan mudahnya menyumbangkan darah kita, dan kita juga hampir setiap saat memberikan sumbangan PMI ya Pak. Saya berpesan dan berharap semoga PMI bisa membantu nyawa, mempermudah semudah kita memberikan donor darah dan sumbangan ke PMI seperti itu Pak. Ini memang sangat lama saya nantikan dan saya ingin sampaikan ini kepada PMI bahwa sangat banyak saya temukan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan darah, bahkan sampai menghembuskan napas terakhir Pak. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa darah begitu mahal? Saya tahu kalau darah itu perawatannya butuh biaya, tapi saya juga tahu bahwa sumbangan tidak kurang Pak untuk perawatan itu. Lewat kesempatan ini saya titipkan pesan ini kepada PMI Pak. Tidak banyak yang saya tanyakan. Terima kasih kepada penyelenggara telah memberikan kesempatan ini, dan saya mohon para wartawan yang ada di kesempatan ini, di tempat ini, tolong ditulis ini pertanyaan saya sebagai Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia mewakili masyarakat yang membutuhkan darah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Andi Mulyati. Sambutan yang selanjutnya dari Bapak Ketua AYS Prayogi dari Ketua MEO. Kami persilakan untuk hadir ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pada Ketua Umum KPPI Bapak Insyur Agung yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Sarifuddin. Sudah 2 kali Pak kita bertemu di donor pertama yang kemarin dilakukan oleh Bio Pak Agung juga kita dan ternyata ternyata sempit kita masih bisa bertemu dan bisa berkumpul di tempat ini untuk yang kedua kali. Semoga ini untuk terus kembali. Kemudian hormat kepada jajaran dari PMI Pusat, Pak Agus, kemudian Pak Hasan Basari sebagai Ketua Komdas. Kemudian ada dari Blood for Life Kit. Jadi sudah sering juga kita mendengar para relawan atau yang penggiat di donor darah ini. Saya juga mengucapkan salam hormat kepada
seluruh jajaran teman sejawat di Konferensi Pers. Di sini ada Awi yang kebetulan hadir, ketua umumnya Ibu Andi Mulyati, kemudian ada dari DPW Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia. Lalu di sini yang dilihat juga ada dari PWOIN ya, Persatuan Wartawan Indonesia, tapi tidak terlihat siapa. Bung Andi, ada Bung Andi? Tidak ada ya? Mas Heri juga mungkin belum hadir. Tapi yang jelas bahwa kehadiran mereka ada di sini adalah untuk mensupport terhadap kegiatan dalam rangka menyemarakan Hari Dirgahayu, Hari Ulang Tahun RI yang ke-77 yang diinisiasi oleh KPPI. Tepuk tangan dong buat Pak Agung yang sudah menghadirkan kita di sini dalam kegiatan donor darah. Dan sepatutnya kita sebenarnya harus berterima kasih kepada para pendahulu yang telah berjuang merebut kekuasaan dari tangan penjajah, sehingga kita ini bisa berkumpul sini dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Dan itu tentu tidak mudah menghadirkan kemerdekaan tersebut yang harus ditukar dengan harta benda dan nyawa bahkan sekalipun. Di era yang sudah merdeka ini kita mengisi, tentu banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai bagian daripada mengisi dari kemerdekaan tersebut. Salah satunya adalah yang hari ini kita lakukan dengan kita melakukan secara sukarelawan. Setiap tetes darah kita itu adalah menjadi harapan kehidupan bagi orang yang sangat membutuhkan. 1.300 kantong per hari yang dibutuhkan oleh DKI Jakarta, betul Pak ya, saya. Artinya ini bukan sesuatu yang sangat mudah. Ini perlu dukungan dari semua teman-teman, elemen, komponen yang ada di DKI Jakarta, saling bahu-bahu. Bagaimana merealisasikan tentang kebutuhan kantung-kantung darah ini yang akan didistribusikan oleh PMI di Jakarta ini ke 154 rumah sakit. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa APPI sudah memulai, dan semoga ini tidak hanya sampai di situ. PMI ini punya wilayah sampai punya kepengurusan sampai ke wilayah-wilayah di kabupaten kota, Pak ya, di seluruh Indonesia. Nah tentu dengan adanya KPPI ini juga yang akan terbentuk secara nasional itu ada juga di kabupaten kota, ini bisa saling selaras. Artinya kebutuhan terhadap pemenuhan terhadap darah ini juga tidak hanya sampai di Jakarta saja. Itulah esensi dari bagaimana tentang acara hari ini dalam rangka menyemarakan Hari Dirgahayu yang ke-77 Indonesia. Tentunya kalau dulu dilakukan awal-awal dengan bambu runcing dan bedil, kalau sekarang ini kita dilakukan dengan karya nyata. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Agung selaku Ketua KPPI yang sudah memberikan ruang kepada kita semua untuk melakukan hal yang sama. Semoga dengan adanya di Medan ini nama-nama ini untuk tahun ke depan akan lebih banyak lagi. Tidak hanya ada PWN, ada IPDI, ada AWI, ada MIO. Tentu ini kita berharap kalau perlu penuh sampai ke ujung sana, supaya pemenuhan terhadap kebutuhan darah Luther PMI ini bisa terpenuhi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prayogi. Untuk sambutan yang selanjutnya dari PMI DKI Jakarta yang akan diwakilkan oleh Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Bapak Haji Syarifuddin SEMM, lalu dilengkapi dan juga dihadirkan ada Bapak Agus Suhada, anggota pengurus PMI juga. Untuk Bapak Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya
Bapak Haji Syarifuddin SNM, kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tadi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 oleh rekan kita dari KPPI, dari MIO, dan juga dari beberapa yang berkolaborasi pagi ini hadir. Pak Agung selaku Ketua Umum KPPI, Pak Yogi ya kan, dari Media Indonesia Online, ya, dan juga dari Ibu Andi. Mana Ibu Andi? Nah, Ibu Andi ini teman saya Pak, teman satu lingkungan. Beliau berjuang memang untuk belajar jadi wartawan. Saya tahu persis seperti apa beliau berjuang dan ingin menjadi seorang wartawati yang andal. Ya. Jadi saya tahu persis, memang kritisi dan sebenarnya penting untuk mengoreksi, ya kan, yang namanya warga masyarakat. Pak Yogi wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, akan tetapi dalam rangka kegiatan yang sangat mulia ini kita hadir saja juga sudah terhitung pahalanya Pak Yogi. Apalagi kita bisa melaksanakan kegiatan donor darah. Insya Allah. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua PMI DKI Jakarta, Bapak Haji Rustam Effendi. Seyogyanya beliau hadir bersama-sama kita di sini karena ada sesuatu hal, beliau ada urusan undangan yang memang tidak bisa diwakilkan, sehingga menugaskan saya bersama rekan saya Pak Agus Suhada. Beliau ini juga guru silat ini, ya, Pak Yogi. Nah, guru silat, beliau juga kalau di PMI beliau sekarang ini jabatannya menjadi Satuan Pengawas Internal SPI. Jadi kalau ada macam-macam tadi yang sampai Bu Andi katakan, nah, Pak Agus ada itu tugasnya. Bukan hanya masalah darahnya, kegiatannya, karyawannya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan aturan kepegawaian, melanggar kode etik dan sebagainya, SPI yang turun. Termasuk dengan 5 wilayah. Kami punya seperti itu, ada kontrol secara internal. Ya, propam, tapi bukan sampai. Di sambal lado itu. Pak Heri, Pak Yogi, Bu Andi dan rekan-rekan yang lain hadir di sini. Saya bisa menjelaskan bahwa PNI, mungkin Pak Yogi bukan hanya semata-mata darah yang diurus. Kita juga menyangkut masalah sosial kemanusiaan tadi yang disampaikan Pak Heri tadi, masalah 7 prinsip tadi, ya kan? Dan sudah barang tentu kalau di Jakarta ini kalau ada kebakaran, kebanjiran, COVID kemarin, PNI harus turun Pak, harus hadir. Tadi kata Bu Andi karena ada sumbangan bulan dana. Kebetulan kalau di provinsi Bu Andi, secara internal PNI-nya saya ketua. Kalau di tingkat pemerintah daerahnya asisten Kesra, Pak Uus. Jadi saya sama-sama. Dan kegiatan bulan dana ini sesuai dengan SK pemerintah daerah melalui PTSP. Dan juga panitianya dikukuhkan, dilantik oleh Bapak Gubernur sesuai dengan SK Pak Gubernur. Rata-rata ketua bulan dana di tingkat wilayah adalah wakil wali kota. Ya kan? Karena PNI punya kepengurusan sampai tingkat kecamatan, rata-rata ketua PNI di tingkat kecamatan adalah wakil camat. Se-DKI Jakarta ada 44 ketua PNI di tingkat kecamatan. Dan semuanya harus terkontrol, diaudit oleh lembaga independen, tidak boleh sembarangan. Dan uang itu Bu Andi dipakai hanya untuk wilayah-wilayah tadi. Kayak tadi ada kebakaran. Katakanlah titik penampungan ada 10.000 warga kita yang butuh pertolongan. Jadi bikin tuh nasi bungkusnya. Pagi 10.000, siang 10.000, sore 10.000. Kalau dihitung-hitung nombok juga Ibu. Wilayah kalau Ibu bilang itu besar, ya nggak besar. Karena kagak nyentuh ke kita. Adanya di tingkat kota dan kabupaten. Ya.
kalau ada permintaan ambulans, nah ini Pak Yogi perlu nanti disampaikan ke teman-teman warga Jakarta. Yang butuh ambulans silakan hubungi PMI gratis. Kalau perlu dijemput dari rumah sakit karena nggak ada biaya, dijemput lagi sama ambulan PMI, diantarin lagi ke rumahnya. Waktu COVID kemarin kita ada spraying Pak Erick. Jadi silakan masyarakat meminta adanya penyemprotan. Bukan hanya nanti masalah COVID, tetapi ini kita udah mulai nih masuk nih demam berdarah karena permintaan trombosit mulai meningkat. Artinya untuk lingkungan kita harus disemprot itu masalah demam berdarah. Nah itu karena bulan dana tadi, berarti silakan dihubungi PMI-nya masing-masing di tingkat kota dan kabupaten. Itu. Yang kedua, kalau ada bencana-bencana nanti Pak Yogi, seperti kami katakanlah kemarin di Jawa Timur, kemarin di Sumatera Barat, PMI turun Pak, bukan hanya buat di Jakarta, kan ini masalah misi kemanusiaan. Siapapun orangnya harus kita bantu, ya. Jadi kemarin ke Lumajang kita bantu bangun rumah hunian sementara. Begitu juga kemarin yang kita di Sumatera Barat, kita bantu semuanya. Jadi PMI DKI biasanya yang diharapkan oleh seluruh PMI yang lainnya di daerah, bukan ke PMI pusat biasanya bukan diminta bantuannya, PMI DKI dulu yang diminta. Kita nggak boleh menolak. Ya. Begitu juga kemarin yang sekarang ini masalah yang terkait COVID, ada permintaan plasma convalescent. Nah, ini juga masalah plasma ini harus dari saudara-saudara kita yang sudah terjangkit dengan pernah mengalami penyakit COVID. Jadi setelah sembuh 14 hari baru bisa diambil plasmanya. Dan setelah itu kita proses lagi. Setelah clear baru kita kirim. Jadi bukan hanya permintaan Jakarta, sampai ke Maluku sana, Sumatera, Jawa Timur kita kirim. Ada 12.000 sekarang stoknya. Banyak kita. Tadi Bu Andi bilang susah sekarang kalau kita ingin mendapatkan darah. Enggak juga Bu sekarang. Sekarang kita punya stok di bawah ini. Ya kan, di penyimpanan kita ada 16.000. Kalau 1.200 atau 1.300 per hari, berarti kita bisa kurang lebih ada 16 hari, yaitu 10 hari yang kita punya stok cadangan. Kenapa? Semenjak kami dilantik, Pak Rustam dilantik beserta jajaran ada 17 pengurus, kita memberdayakan wilayah-wilayah WNI. Seluruh wilayah kita melaksanakan donor darah dan menerima pendonor. Dan juga setelah darah kita periksa di provinsi, kita kembalikan ke wilayah. Jadi rumah sakit contoh yang ada di utara, ada 14 mungkin hampir 20 rumah sakit besar, silakan ambil darahnya rumah sakit yang bersangkutan ke PMI Utara. Tidak perlu lagi keramat. Karena pengalaman COVID kemarin terjadi penumpukan. Akhirnya apa? Ya salah juga di sini. Tidak boleh. Sehingga kita sebar dulu sekarang. Hanya memang pemeriksaan, jadi Bu Andi, darah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sekarang Bu Andi donor, setelah donor kita langsung kirim, enggak. Harus kita pilah-pilah dulu Bu Andi tadi, satu kantong itu dipisah. Ada sel darah merah dengan mesin kita di bawah. Ada plasma darahnya, ada trombositnya. Kita pisah. Jadi yang dibutuhkan rumah sakit apa? Hanya sel darah merah kita kasih. Dibutuhin apa? Trombosit, plasma, kita kasih plasma. Gitu loh. Kalau dibutuhin trombosit, ya kita kasih trombosit. Jadi harus dipisah-pisah. Dan setelah itu kita periksa dulu apa penyakitnya. Jangan sampai orang gara-gara transfusi yang tadi nggak HIV jadi kena HIV, bahaya. PMI nggak berani bercanda dengan nyawa. Jadi ada 4 penyakit yang disebutkan tadi. Pertama, virus HIV. Dulu 3 bulan bisa dideteksi. Sekarang detik ini dimasukkan contoh darahnya pasien dan contoh darah saudara kita yang di rumah sakit. Detik itu tertangkap bahwa yang darah dari pendonor ini mengandung virus HIV. Langsung masuk ke pusat dan yang bersangkutan kita panggil untuk kita konseling. Karena ada dokter-dokter konselor kita ada. Yang kedua kita periksa hepatitis B, hepatitis C yang ketiga, dan bakteri spilis. Maaf ya, kalau ada yang bandel-bandel itu laki-lakinya. Kalau donor di sini tangkap itu bakteri spilisnya. Jadi nggak bercanda. Nah, untuk mendeteksi virus-virus ini Bu Andi, kita mesti beli yang namanya reagen.
reagen ini bukan reagen yang buatan NTB atau buatan lokal, buatan Asia, nggak ada. Reagen ini kita buat khusus, yaitu kita buat langsung, yang kita bikin langsung, pesan langsung dari Eropa. Kalau dolarnya naik, dia nggak mau tahu yang beli PMI buat kemanusiaan kasih murah, nggak ada. Dolarnya naik ya naik juga, dia nggak mau tahu. Tahu Wandi anggarannya untuk beli reagen tadi mendeteksi 4 penyakit tadi? Itu anggarannya kurang lebih 92 miliar. Bulan dana paling dapatnya cuma 30 miliar, 31 miliar, jauh dari makin jauh. Dan Bapak Ibu kalau butuh darah sebenarnya udah gratis, tidak ada yang bayar. Karena Bapak Ibu sudah ditanggung oleh negara melalui BPJS. BPJS itu bayarnya ke rumah sakit. Rumah sakit baru bayar PMI. Karena reagen yang kita masih impor dari Eropa tadi mendeteksi virus, kantong darah yang dipakai sekarang ini semuanya impor dari Jepang. Kenapa harus dari Jepang? Karena memang kualitas unggul dari produk kantong darah Jepang ini, pertama jalurnya kecil, kedua plastiknya dan selangnya elastis. Kalau untuk kantong darah digunakan satu kali pakai, tidak boleh 2 kali pakai. Habis dipakai tadi ini, jalur selang digunting langsung dimusnahkan. Dimusnahkan pun harus bayar kita, ditimbang per kilogram berapa kilo ini sampah dari PMI. Tidak ada yang gratisan, baru sampah saja. Kalau Bapak Ibu periksa deteksi 4 penyakit di lab swasta banyak di Jakarta, 4 penyakit itu 1.200.000-an. Kalau di PMI dengan kemanusiaan tadi Bandi, ya kan, untuk servis kos kita yang ditentukan oleh pemerintah daerah, Sekju Dinas Kesehatan itu ditetapkan 360.000. Kalau rumah sakit, mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu bilang perlu kok mahal, ya bukan PMI yang mahal. Dan PMI gratis karena yang bersangkutan sudah punya BPJS, dibayar oleh negara. Rumah sakit kadang dikenakan tarifnya per kelas. Kelas ini sekian-sekian. Nah, siapa yang memproses, siapa yang memeriksa, siapa yang bekerja, siapa yang mengambil keuntungan. Nah itu Bu Andi yang harus dikritisi. Kalau PMI mah kasihan Ibu. Apalagi tidak kita semua pengurus ini semuanya di sini ibadah. Gak ada yang digaji, gak ada. Ada Bapak tadi, ya kan? Pak Yogi, Pak Heri, gak ada digaji. Semuanya ibadah. Bu Andi, ya pandai-pandai aja kalau memang kita lagi ibadah, yang namanya rezeki ada aja. Dapat sendiri itu, kita nggak tahu. Allah yang gaji. Yang bagian. Jadi seperti itu. Jadi kalau boleh kritisi bagus, kita dikritisi oleh masyarakat bagus. Untuk apa? Kita mengoreksi dan memperbaiki supaya kita bisa melayani dengan baik. Ya. Jadi kalau tadi Pak Heri bilang itu dengan pendidikan, kami juga anak-anak sekolah kami di seluruh Indonesia ada palang merah remaja Pak Heri. Palang merah remaja kita terdiri dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA sampai perguruan tinggi. Yang SD namanya Mulan, di SMP namanya Madya, di SMA namanya Wira, dan di perguruan tinggi namanya Korps Karela Remaja. Dan kalau yang ada teman-teman direkrut dari masyarakat, yang biasanya itu namanya relawan. Jadi kami punya, kalau sekali pelantikan itu kemarin Jakarta Timur sampai 20.000 relawan kita latih. Untuk apa? Kita latih semua sekolah-sekolah dari hasil bulan dana itu untuk pertolongan pertama. Kenapa harus dilatih? Apabila yang bersangkutan, adik-adik siswi kita tadi, siswa kita tadi, di rumahnya ada keluarganya yang kena serangan jantung, otomatis preventifnya bisa langsung ditangani dulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Tadi ada luka bakar, ada mungkin yang tadi jatuh, kesleo dan sebagainya, orang kecelakaan, ditabrak dan sebagainya. Tidak sembarangan menolong orang. Bukan nanti dibantu malah patah, yang tadinya retak jadi patah karena salah ngangkat. Nah ini ada ilmunya, ada ilmunya. Dan semuanya itu kita ajarkan pada adik-adik kita. Makanya di setiap sekolah itu banyak guru pembina Pak PMR.
Mereka lah yang melatih adik-adik kita itu anak kita. Ya. Jadi nggak ada salahnya nanti komite sekali-kali mengadakan ini ada pelatihan akbar untuk pertolongan pertama berkolaborasi dengan PMI, begitu juga dengan NIO, Pak Yogi, silakan. Kita latih di mana? Bikin tenda lapangan, bikin dapur umum, sama-sama bisa kita sama-sama kita bergerak, bisa kita melatih. Sekali-sekali ada kebakaran, Pak Yogi bilang ada kebakaran di sana Pak Syarif, kita sama-sama tutup. Oke, bersama PMI kita buka dapur umum di sana. Uang dari situ tadi Bu Andi. Kurang Bu Andi. Pak Wali Kota kalau yang namanya ada kebakaran kebanjiran, bukan dinas sosial yang ditelepon. PMI ada kebakaran, berapa menit bisa sampai di sini? Target SOP 10 menit. Kalau bisa dari kurang 10 menit, kita sudah bisa. Karena sekarang ada ketua PMI di tingkat kecamatan, ketua PMI tingkat kecamatan lah yang bergerak lebih awal untuk katakanlah menginventarisir kurang lebih apa yang dibutuhkan. Bukan semuanya nasi bungkus, bagaimana dengan balita, bagaimana dengan yang manula, itu juga harus bubur balita, harus bubur yang buat manula dan sebagainya. Jadi seperti itu kegiatan-kegiatan PMI di DKI Jakarta, Bu Andi. Jadi saya tahu persis yang namanya warga Jakarta seperti apa. Tahun kemarin, satu periode saya juga duduk Pak di legislatif, di anggota DPRD provinsi. Setelah itu saya mengabdi lagi di PMI. Sebelumnya saya sudah pengurus PMI 10-15 tahun yang lalu bersama Ibu Wiranto. Tapi saya senang di sini karena tadi yang sosial kemanusiaan itu yang kita kedepankan. Ya. Jadi sekali lagi untuk ini semua nanti tidak ada yang manual, kita sudah rubah nanti semuanya digitalisasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau donor cukup nanti dari handphone kita ada namanya di Playstore kita di Jakblak itu, isi dulu data-datanya seperti tadi Pak Ustadz ya. Diisi dulu sampai di PMI hanya diperiksa nanti tensinya, ya kan, sama HB-nya, ya kan. Kalau lolos itu ya langsung donor, lebih cepat karena sudah era digitalisasi, ya. Jadi tidak lagi kita yang pakai manual. Insya Allah ini mau doa sekali lagi masuk di era digitalisasi ini tidak murah, ya kan, dan tidak mudah. Harus uangnya juga cukup mahal, harus SDM-nya juga kita siapkan, meng-hire beberapa programmer yang untuk bergabung bersama kita di dalam katakanlah bagaimana ke depan PMI kita sudah katakanlah semuanya digitalisasi, karena kami sudah kerjasama dengan Dukcapil dan kita juga dengan dari program IT aplikasi Pemda Jaki Jakarta Terkini. Insya Allah bisa dilihat. Jadi bisa juga langsung nanti teman-teman dari media ini, mumpung ada media, lihat stok darah di PMI per hari ini, ya kan, golongan A, B, O, resus dan sebagainya. Dan kita sekarang punya stok kurang lebih ada 16 ribuan itu. Artinya kita sudah punya, dulu nggak bisa kita, Pak Yogi, untuk ada stok darah susah. Karena semuanya bergerak, Pak Rustam mantan wali kota, ya kan, wali kota utara, wali kota barat, jaringannya banyak, kan juga para organisasi-organisasi kepemudaan kemasyarakatan itu semuanya digerakkan untuk setiap saat melaksanakan donor darah di tingkat RW, di tingkat kelurahan, tidak lagi donor darah di pemerintahan sana atau di gedung-gedung mewah, nggak ada lagi. Kita turun sampai tingkat RW, yang penting ada ruangan yang ber-AC, di situ kita laksanakan. Minimal ada 75 orang, silakan diundang PN-nya datang ke RW yang bersangkutan. Insya Allah kita lebih mendekatkan diri ke depan, dan itu tidak sulit lagi buat karena udah digitalisasi. Daerah Tanjung Priuk, ya kan, Jakarta Utara, di kecamatan apa, di kelurahan mana, ada berapa 10 RW, bahwa di situ ada siap pendonor, sudah online. Jadi nggak perlu lagi cari donor pengganti dari orang, ya mohon maaf ya, jatuh-jatuhnya orang minta bayaran. Kalau sudah online seperti itu, di RT kita ada 5 orang, A, B, C, D, Ibu B, Bapak C, langsung kita minta, Pak, Bapak ada datanya di PMI, silakan donor, keluarga kita lagi butuh nih dananya nih. Itu dalam keadaan krisis Ibu, paceklik darah. Kapan itu terjadi? Pada saat bulan puasa, Lebaran, Natal, Tahun Baru. Kemana pendonornya? Pulang kampung. Kalau pulang kampung nggak ada bisa didonor. Sasarannya mana? TNI Polri, itu juga terbatas. Jadi seperti itu ya Bu Andi ya. Jadi sekali lagi di dalam proses bagaimana darah yang aman, darah yang berkualitas, tidak murah. Ya. Terus dari mana PMI? Ada
subsidi tidak terbesar dari Pemda DKI dan ada juga dari kementerian masalah reagennya tadi. Kalau PMI beli nggak mungkin, dan kita nggak mau nanti ada orang tertular virus yang 4 penyakit tadi gara-gara melaksanakan transfusi darah. Sekarang banyak sekali ini adik-adik kita yang thalassemia ada ratusan setiap hari cuci darah. Orang-orang tua kita gagal ginjal juga harus cuci darah. Yang parah lagi ibu-ibu lagi ngetren nih Pak Yogi, Pak Heri, ya Bu Andi, maunya tanggalnya sama semua, tanggal cantik, hari yang baik. Otomatis kalau lahiran mencari tanggal yang cantik, hari yang baik, mau tidak mau melalui proses sesar. Kalau sesar harus ada stok darah, tidak boleh tidak, dokter nggak mau melakukan. Tuh, ini semuanya mau anaknya lahir tanggal 12 ya bisa saja diatur. Orang disesar, bisa dikeluarkan, operasi itu. Ya tapi kan mesti harus ada darah. Kalau ada darah nggak bisa. Jadi tadi Pak Yogi bilang Jakarta berarti 164 rumah sakit, iya. Dan kita dengan Jabodetabek, kan dia mau kita tolak yang dari Bogor, dari Cibinong, Tangerang, Bekasi, kita bantu di badan 400-an rumah sakit. Ayo, sekali lagi nggak gampang. Hari ini harus cari 1.200, besok 1.200, lusa 1.200. Sekali nggak gampang. Kalau bukan dari teman-teman yang sekarang ini untuk menggerakkan bagaimana donor darah itu bisa betul-betul ke masyarakat dan masyarakat betul-betul menyadari bahwa darah itu dibutuhkan. Karena kita tahu secanggih apapun negara adidaya seperti Amerika, China belum bisa bikin pabrik darah. Dia udah canggih, suruh bikin pabrik darah tidak ada. Kalau orang butuh darah harus dari darah manusia, tidak darah sintetis, nggak boleh. Ya, itulah ciptaan Allah bersama. Dan kita sendiri, Bapak Ibu, katakanlah untuk sedekah uang hal yang biasa, sedekah harta hal yang biasa, sedekah darah luar biasa, nggak bisa dibeli di mana-mana, ya. Jadi itu Bapak Ibu, Pak Yogi, Pak Heri, sukses. Sekali lagi PMI sangat memberikan apresiasi yang dilaksanakan pada hari ini. Tadi saya dengar mau berlanjut nanti secara rutin. Sekarang nggak perlu 3 bulan lagi Pak, cuma 2 bulan setengah. Tadi juga kata Pak Yogi, kalau teman-teman yang udah 100 kali untuk Bapak ini, sekarang bisa juga 100 kali cepat menggunakan alat kita yang namanya aferesis. 2 minggu sekali Pak, 2 bulan setengah. Tapi yang diambil cuma plasmanya saja, yang lainnya lagi masuk ke tubuh kita. Hanya agak lama, 45 menit prosesnya. Makanya kalau mau datang ke PMI malam aja tuh jam 9, jam 10. Karena lampu di PMI yang sekarang di provinsi dan di cabang-cabang nggak pernah mati lampunya. Hidup terus dan harus dijaga 24 jam. Karena kalau namanya orang operasi, namanya nyawa, nggak bisa diprediksi. Jadi lampu kita nggak mati. Berapa tuh PMI yang bayar? Gak ada PMI bayar gratis PLN, gratis listrik, gratis air, ada Pak. Sama kita belum bayar semua. Nah dari mana kalau bukan dari partisipasi masyarakat? Gitu ya berarti ya. Ini yang saya harus jelaskan. Makanya dulu kalau saya bilang yang lain-lainnya dibantu melalui APBD dengan PMI menyangkut masalah nyawa dan ini kita vital, ya kan? Ini kantor yang vital yang harusnya dijaga oleh polisi di sini. Kalau di sini ada suatu apa-apa, ya habis kita. Nggak bisa kita untuk membantu tadi saudara-saudara kita yang menjalani operasi yang membutuhkan darah pagi ini, baik di poliklinik maupun di rumah sakit. Jadi itu lebih kurangnya saya mohon maaf, sengaja saya menjelaskan secara detail ini supaya tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada langsung curiga mencurigai. PMI Bapak Ibu bantu, alhamdulillah. PMI hanya menerima dan menyalurkan kembali baik dalam berupa sumbangan maupun dalam bentuk darah. Darah itu pun kita terima dari Bapak Ibu harus kita proses dulu. Setelah clean and clean baru kita distribusikan ke rumah sakit. Jadi itu lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada hal kurang-kurang. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.